Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Dinata ingin menjelaskan dari konsep pengambilan keputusan. Pertama-tama kita telah dulu apa itu pengambilan keputusan. Menurut dari Suharnan, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Menurut Baron dan Byron, pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok mengintegrasi informasi satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Pertama, dalam proses pengambilan keputusan itu, kita harus mengidentifikasi masalah secara jelas, masalah atau tantangan yang memerlukan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu yang kedua itu harus mengumpulkan informasi. Kita harus mengumpulkan informasi, data, fakta, dan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang telah kita identifikasi sebelumnya. Selanjutnya itu penilaian alternatif. Kita menganalisis dan mengevaluasi berbagai alternatif atau solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam tahap ini, Anda perlu mempertimbangkan konsekuensi risiko, biaya, dan manfaat dari setiap alternatifnya. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Kita harus memilih salah satu alternatif yang paling sesuai atau optimal berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai tujuan dan prioritas yang relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun yang kelima itu adalah implementasi keputusan. Dengan implementasi keputusan yaitu kita harus menerapkan keputusan yang telah diambil ke dalam tindakan nyata. Pelaksanaan keputusan memerlukan perencanaan yang cermat dan koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dijalankan dengan baik. Yang terakhir itu ada evaluasi keputusan. Setelah kita melalui proses-proses yang sebelumnya yang panjang, yang tahap akhirnya itu adalah evaluasi. Kita harus melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah diimplementasikan. Tahap ini memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas keputusan, mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan, dan mengevaluasi apakah keputusan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah kita melalui proses itu, kita harus tahu faktor-faktor pengambilan keputusan itu apa saja. Yang pertama itu adalah faktor kognitif. Faktor kognitif yaitu pengetahuan, persepsi, dan pemahaman seseorang tentang situasi atau masalah tertentu dapat memengaruhi cara mereka mengevaluasi informasi dan memilih opsi. Yang kedua itu ada emosi. Emosi seseorang seperti rasa takut, kegembiraan, atau kecemasan dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengevaluasi risiko dan membuat keputusan. Emosi juga dapat memicu bias kognitif yang dapat mempengaruhi penilaian objektif. Dan itu aja sekian dari saya tentang konsep dari pengambilan keputusan ini. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami untuk didengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.